Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lutfi Gusmawati, NIM 198620623 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang angkatan 2020. Yang saya hormati Bapak Dr. Mawardi SSI MPD selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya selama ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal ilmiah saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada Siswa Kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas. Kenapa saya memilih judul ini? Pasti dilandasi latar belakang yang menarik untuk diteliti. Nah, saya akan menjelaskan latar belakang dari judul saya pada seminar proposal ini. Ya, selanjutnya, latar belakang yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya yaitu mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, guru perlu merancang strategi pembelajaran PKN yang baik dan tepat bagi siswa, dengan tujuan siswa dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh guru dan sesuai dengan tujuan pembelajaran tertentu. Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006, tujuan mata pelajaran PKN adalah agar peserta didik mampu memiliki kemampuan yang pertama berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratif. Dan yang terakhir yaitu berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Metode Information Search adalah suatu metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Metode pembelajaran ini tidak hanya berpusat pada informasi yang disampaikan oleh guru, melainkan melibatkan keaktifan siswa di dalam kelas, yaitu berpusat pada aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran. Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, peneliti menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi. Di antaranya, yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pembelajaran yang cukup luas. Dan yang terakhir, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar yang harus dicapai. Ya, selanjutnya ada pembatasan masalah. Peneliti membatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama, penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama,
Bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang? Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search? Ya, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Sehubung dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga bersifat praktis bagi peneliti, juga bagi siswa, guru, dan tempat penelitian dilaksanakan. Yang pertama yaitu teoritis. Penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Ya, selanjutnya yaitu praktis. Yang pertama bagi siswa, yaitu menumbuhkan motivasi belajar dalam proses belajar. Selanjutnya, meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif. Yang kedua yaitu bagi guru, yaitu mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Selanjutnya, menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Yang terakhir yaitu bagi sekolah, yaitu kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Dan yang terakhir, tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Ya, selanjutnya itu landasan teori. Yang pertama, tinjauan hasil belajar PKN. Belajar menurut teori behaviorisme Siregar dan Nara tahun 2010 halaman 25 menyatakan belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Artinya, belajar yang penting adalah input berupa stimulus yang diberikan oleh guru pada peserta didik, dan output yang berupa respon, reaksi, atau tanggapan peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, yang kedua yaitu hasil belajar. Menurut Sujana, tahun 2009 halaman 22, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Dengan demikian, hasil belajar digunakan untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran telah dapat dicapai atau dikuasai oleh siswa-siswa setelah mereka menempuh pengalaman belajarnya atau proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Menurut Susanto, tahun 2013 halaman 225 menjelaskan bahwa PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan mampu membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik. Dan yang terakhir yaitu globalisasi. Globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Dalam pengertian yang lebih luas, globalisasi ialah proses menyatunya berbagai macam bidang seperti politik, ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya dari berbagai negara-negara yang ada di seluruh dunia. Nah, selanjutnya yaitu metode pembelajaran information search. Yang pertama, metode pembelajaran. Menurut Hamzah dan Nurdin tahun 2011 halaman 7, metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, maka seorang guru harus mengetahui berbagai metode. Ya, selanjutnya yaitu metode pembelajaran information search. Menurut Silberman halaman 164 tahun 2013 menjelaskan bahwa metode information search dalam bahasa Indonesianya adalah metode mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban.
Ya, selanjutnya yaitu karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang. Di antaranya adalah perbedaan dalam inteligensi, kemampuan dalam kognitif, dan perkembangan fisik anak. Martini tahun 2005 halaman 18 mengemukakan pada masa usia ini juga siswa kelas 4 sekolah dasar mempunyai pengalaman yang lebih luas dan terdapat proses informasi dengan cara-cara yang lebih berpengalaman karena perkembangan biologi dan perkembangan adaptasi dari struktur kognitif. Kognitif merupakan proses yang terjadi internal di pusat susunan syaraf ketika sedang bebas pikir. Pada tahap operasional konkret, sebaiknya anak diberikan kegiatan dalam setiap pembelajaran yang dapat melatih perkembangan berpikirnya untuk menuju tingkatan selanjutnya. Ya, selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Untuk menunjang bahwa penggunaan metode information search yang peneliti gunakan merupakan metode pembelajaran yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka peneliti mencantumkan hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, yaitu yang pertama penelitian Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan judul penelitiannya penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta 2. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi information search dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 MIN Yogyakarta 2. Dari penelitian Ipung Purnamasari, dengan penelitian ini memiliki persamaan, yaitu metode yang digunakan adalah metode information search. Perbedaannya yaitu pelaksanaan penelitian Ipung Purnamasari dilaksanakan di kelas 5 SD, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di kelas 4 SD. Perbedaan lainnya adalah pelajaran. Pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan Ipung Purnamasari adalah ilmu pengetahuan sosial, sedangkan pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan peneliti adalah pendidikan kewarganegaraan. Ya, selanjutnya ada kerangka berpikir. Berdasarkan penelitian di kelas, peneliti melihat kondisi saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa monoton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, sehingga menyebabkan siswa pasif, terjadi suasana yang membosankan, dan hasil belajar siswa juga rendah. Metode information search adalah metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sesuatu yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Nah, di sini bisa kita lihat bagian dari kerangka berpikir dalam penelitian tindakan kelas ini. Ya, selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Ya, selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Kemis dan Taggart yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan permasalahannya. Ya, selanjutnya yaitu kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information search. Penelitian ini berkolaborasi dengan dua rekan sejawat sebagai pengamat atau observer, yaitu
Obser 1 guru kelas 3 dan Obser 2 guru kelas 4 lainnya yang membantu peneliti dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Secara rinci waktu penelitian tertera pada tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Yang pertama, instrumen penelitian dari hasil belajar PKN. Nah, hasil belajar PKN ini memiliki dua definisi. Yang pertama definisi konseptual dan yang kedua yaitu definisi operasional. Definisi konseptual berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Yang kedua yaitu definisi operasional. Hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan atau C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisa C4. Nah, yang kedua yaitu metode information search. Metode information search ini memiliki dua definisi. Yang pertama definisi konseptual dan yang kedua yaitu definisi operasional. Definisi konseptualnya, metode information search ini bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Siswa dapat lebih aktif dari sekedar mendengarkan materi dari pengajar. Yang kedua, definisi operasional. Metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya. Ketercapaian metode information search mengacu kepada langkah-langkah aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Ya, selanjutnya yaitu indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai di atas KKM di sekolah, yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, maka dibutuhkan teknik atau alat pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, tes. Tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar, yaitu berupa tes pilihan ganda atau PG pada setiap akhir siklus. Yang kedua yaitu observasi. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dan yang terakhir yaitu catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, yaitu memilih data penting, relevan, dan bermakna dari data yang tidak berguna, sajian deskriptif, narasi, visual, gambar, dan tabel, dengan alur sajian yang sistematis dan logis. Penyimpulan dari hasil yang disajikan yaitu dampak penelitian tindakan dan efektivitasnya.
Model analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh dari analisis data model Miles dan Huberman. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi. Sugiono tahun 2015 menyatakan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.